Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis biaya. Dengan menggunakan pendekatan sistem input proses output, ya, kita bisa membagi biaya-biaya tersebut ke dalam 5 kelompok, ya. Ada yang kita membaginya berdasarkan outlay cost, opportunity cost, kemudian actual cost versus budget cost. Lalu berdasarkan input kita bisa membagi direct dan indirect cost. Berdasarkan prosesnya itu kita bagi menjadi prime cost dan conversion cost, sedangkan berdasarkan outputnya itu adalah variable cost dan fixed cost. Kita mulai dengan outlay cost dan opportunity cost. Kedua biaya ini berkaitan dengan keputusan terhadap satu pilihan. Jadi jika seseorang memilih kegiatan A, ya, maka seluruh biaya yang timbul untuk menjalani kegiatan A tersebut adalah disebut dengan outlay cost. Sehingga kalau seorang mahasiswa memilih tetap kuliah, tidak memilih bekerja, maka biaya yang dikeluarkan untuk kuliah tersebut adalah outlay cost. Sementara seluruh biaya atau kehilangan kesempatan akibat tidak memilih kegiatan A itu disebut dengan opportunity cost. Ya, pada gambar ini, karena mahasiswa memilih untuk kuliah, maka dia kehilangan pendapatan akibat menolak bekerja. Nah, ini yang disebut dengan opportunity cost. Pembagian berikutnya adalah actual cost versus budget cost. Kedua biaya ini berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah diputuskan. Biaya yang direncanakan untuk satu kegiatan pada satu periode tertentu ini disebut dengan budget cost. Sedangkan biaya yang dimuncul sebagai realisasi kegiatan pada satu periode waktu tertentu disebut dengan actual cost. Jadi pada dasarnya actual dengan budget ini adalah membandingkan antara yang direncanakan serta yang direalisasikan. Yang berikutnya adalah prime cost versus conversion cost. Kedua biaya ini berkaitan dengan sumber daya atau input kegiatan yang dibutuhkan atau digunakan. Biaya yang timbul untuk mendapatkan, dalam hal ini bisa membeli, bisa menyewa, bisa membuat, meminjam, memodifikasi dan sebagainya terhadap sumber daya disebut dengan prime cost. Misalnya, biaya administrasi untuk mendapatkan pinjaman bank, biaya rekrutmen untuk mendapatkan tenaga kerja, biaya administrasi untuk mengurus sewa menyewa gedung, biaya membeli sarana untuk mendapatkan sarana pelayanan. Itu contoh dari prime cost. Sedangkan biaya yang timbul untuk mengubah atau transformasi sumber daya menjadi produk atau jasa itu disebut dengan conversion cost. Misalnya, biaya bunga pinjaman bank, biaya gaji karyawan, biaya pemeliharaan gedung, biaya penyusutan sarana, dan sebagainya. Artinya dalam conversion cost ini identik dengan penggunaan sumber daya. Ya, penggunaan sumber daya untuk mengubah atau mentransformasikan sumber daya menjadi produk atau jasa. Biaya berikutnya adalah dibagi menjadi direct cost dengan indirect cost. Kedua biaya ini berkaitan dengan kegiatan utama atau proses yang dilaksanakan untuk membuat barang atau jasa atau memberikan pelayanan kepada pengguna produk atau jasa. Biaya yang berhubungan dengan secara langsung dengan kegiatan pembuatan barang atau jasa ini disebut direct cost. Ya, misalnya gaji perawat. Ya, ini pada setting klinik Pratama ya, gaji perawat, penggunaan bahan habis pakai, fee pemeriksaan dokter dan sebagainya. Sementara biaya yang berhubungan secara tidak langsung dengan kegiatan pembuatan barang atau pemberian jasa atau untuk mendukung kegiatan ini disebut dengan indirect cost. Misalnya pada setting klinik Pratama, contoh dari indirect cost adalah gaji staf keuangan, biaya pengolahan limbah,
serta fee konsultan pajak. Dan kelompok terakhir jenis biaya adalah dibagi menjadi variable cost dengan fixed cost. Nah, kedua biaya ini berkaitan dengan jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan produksi atau pelayanan. Biaya yang jumlahnya secara proporsional meningkat atau menurun tergantung produk atau jasa yang dihasilkan disebut dengan variable cost. Ya, misalnya pada setting klinik pertama, fee pemeriksaan pasien jumlahnya akan mengikuti jumlah pasien. Semakin banyak jumlah pasien, fee pemeriksaan akan semakin tinggi. Semakin rendah pemeriksaan pasien, maka semakin rendah juga. Jika tidak ada pasien, maka fee pemeriksaan juga tidak ada. Pemakaian BHP pun seperti itu. Ya, pemakaian BHP per pasien, jika jumlah pasiennya banyak semakin meningkat. Kalau jumlah pasien sedikit, semakin sedikit. Kalau tidak ada pasien, maka pemakaian BHP itu 0. Ya. Nah, yang ketiga, lawan dari variable cost ini adalah fixed cost, yaitu biaya yang jumlahnya tetap atau tidak tergantung produk atau jasa yang dihasilkan. Misalnya pada klinik pertama, gaji perawat. Gaji perawat, baik jumlah pasien tinggi ataupun tidak ada pasien, jumlahnya sama. Begitu juga biaya pemeliharaan alat, biaya listrik, biaya kebersihan, keamanan gedung, dan sebagainya. Biaya-biaya ini tidak tergantung dari jumlah pasien. Artinya, mau pasiennya jumlahnya banyak, sedikit, atau 0, maka biayanya juga tidak berubah, tetap seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian, para mahasiswa, tadi sudah saya jelaskan apa itu konsep biaya, pengertian biaya, serta jenis-jenis biaya yang perlu kita ketahui. Kita lanjutkan nanti sesi berikutnya dengan melakukan identifikasi biaya-biaya, baik itu biaya langsung, tidak langsung, maupun biaya tetap dan variabel. Terima kasih, sampai bertemu kembali.